Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sejumlah remaja terlibat tawuran antar kampung di Palembang. Polisi panggil masing-masing orang tua sebagai bentuk efek jera. Memperingati HUT ke-77 Bayangkara, warga Palembang naik LRT secara gratis. Aksesoris cantik untuk disematkan di hijab mendatangkan pundi-pundi rupiah. Sejumlah remaja di Palembang ditangkap polisi saat akan tawuran antar kampung. Polisi memanggil masing-masing orang tua dari remaja tersebut untuk memberi efek jera. Sebanyak 10 remaja ditangkap polisi yang sedang berpatroli saat akan tawuran antar kampung di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Para remaja ditangkap saat mereka sedang berkumpul di pinggir jalan. Dari para remaja ini, polisi turut menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan saat tawuran. Tawuran antar pemuda di kawasan Seberang Ulu 1 Sagat meresahkan masyarakat karena hampir setiap hari terjadi. Tawuran ini setiap hari, setiap malam terjadi di wilayah kami. Jadi itu sih. Itu tindakannya bagaimana, Bang? Tindakannya sendiri bagaimana, Bang? Untuk sementara ini kita akan lakukan pembinaan dulu. Jadi mereka akan kita kembalikan kepada orang tuanya. Ini orang tuanya kita hadirkan. Untuk aparatur pemerintah setempat kita juga hadirkan. Di sini hadir ada Ibu RT, masing-masing RT, kemudian Pak Lurah. Polisi pun memanggil orang tua mereka masing-masing sebagai bentuk efek jera. Terlihat kekecewaan orang tua saat mengetahui perilaku anaknya. Usai diperiksa, masing-masing remaja ini diserahkan kepada orang tua mereka. Namun jika di kemudian hari para remaja ini mengulangi perbuatannya, polisi akan bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Light Rail Transit atau LRT dinikmati warga Palembang secara gratis pada 1 Juli kemarin. Iya, hari itu sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-77 Bayangkara. Tampak gembira warga Kota Palembang karena mendapatkan layanan gratis Light Rail Transit atau LRT pada Sabtu 1 Juli kemarin. Layanan gratis ini diberikan ke semua tujuan, mulai dari stasiun LRT Depo Jakabaring hingga stasiun Bandar Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Bayangkara. Namun pelayanan ini diberikan hanya 1 hari, yaitu di tanggal 1 Juli 2023 saja. Warga Kota Palembang yang belum pernah mencoba naik LRT pun mengaku senang dengan adanya program gratis ini. Selama ini kita belum pernah, Pak. Jadi kali ini kita diajak untuk memperingati hari ulang tahun Bayangkara. Kita selaku ketua RT RW ya diajak ke sana dan menaik LRT ini, Pak. Senang tak, Pak? Bayar tak? Sangat senang sekali. Bayar tak tadi? Apa? Bayar tak, Pak? Bayar tak? Oh, ini gratis, Pak. Iya, jadi tidak ada pungut biaya. Jadi kami naik secara gratis. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Dengan berbulan karena kita diberikan fasilitas gratis untuk LRT pada hari ulang tahun Bayangkara ini. Semoga transportasi kita semakin lancar, jaya, dan semakin diminati oleh masyarakat. Naik LRT gratis merupakan bagian dari gerakan nasional untuk mengajak masyarakat kembali menggunakan angkutan umum dibandingkan naik kendaraan pribadi. Moda transportasi LRT biaya sebesar Rp5.000 untuk non-bandara dan Rp10.000 untuk tujuan bandara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kali ini saya ajak Anda untuk belajar membuat aksesoris cantik untuk disematkan di hijab. Kalau ditekuni dengan baik, bisa juga aksesoris ini mendatangkan pundi-pundi rupiah seperti yang dilakukan salah satu warga di Palembang ini. Berikut informasi selengkapnya.
Aksesoris bunga-bunga dari kain ini pasti akan menambah cantiknya hijab yang Anda gunakan. Ya, aksesoris ini terbuat dari pita dan kain flanel, juga ditambahkan ornamen mutiara. Melalui tangan kreatif Sulistia, warga Palembang, kain flanel serta pita dan manik-manik ini disulap menjadi aksesoris hijab yang menarik. Beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat bros hijab ini diantaranya adalah kain flanel, benang, mutiara sintetis, lem, peniti bros, dan pita. Pada tahap awal, gunting kain flanel sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Lalu, saya diberi peniti hiasi bros dengan renda dan mutiara sintetis agar terlihat menarik. Untuk membuat aksesoris hijab ini dibutuhkan keterampilan dan kesabaran yang tinggi, agar hasil yang diinginkan pun jadi lebih baik. Menurut Sulistia, menekuni bisnis aksesoris hijab ini berawal dari hobinya membuat boneka berbahan flanel. Idenya awalnya itu karena hobi. Terus semakin lama tuh timbul ide-ide baru. Misalnya pertama kali buat boneka, terus lanjutnya kita buat toples, hiasan gitu, terus bros sekarang. Peminatnya itu rata-rata di kalangan ibu rumah tangga, PNS juga, mahasiswa, terus pegawai-pegawai swasta. Menggunakan bros ini saya lebih percaya diri. Lebih percaya diri ya Mbak? Untuk harga gimana Mbak? Untuk mahasiswi seperti saya, menurut saya sangat terjangkau dan saya merasa ini lagi tren saat ini. Untuk memasarkan aksesoris hijab berbahan kain flanel ini, Sulistia memanfaatkan beberapa media sosial yang ada. Aksesoris hijab ini dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp40.000 per buahnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jajaran Polrestabes Palembang menggelar upacara tradisi Wisuda Purna Bakti. Tradisi ini sebagai wujud penghargaan institusi Polri atas pengabdian anggotanya yang telah memasuki masa pensiun. Pada tahun 2023, anggota Polrestabes Palembang yang pensiun berjumlah 49 perwira. Upacara tradisi Wisuda Purna Bakti anggota Polri digelar di halaman Mapolrestabes Palembang. Pada tahun 2023 ini, anggota Polrestabes Palembang yang memasuki masa Purna Bakti berjumlah 49 orang berpangkat perwira. Tradisi Wisuda Purna Bakti ini digelar sebagai wujud penghargaan institusi Polri atas pengabdian anggotanya yang memasuki masa pensiun. Melalui tradisi ini akan menjadi pengikat tali persaudaraan antara purnawirawan dengan anggota Polri yang masih aktif. Diharapkan para peserta Purna Bakti kali ini dapat menjadi teladan anggota Polri yang masih aktif. Jadi mereka rata-rata sudah menuliskan anggota polisi dan sebenarnya kurang lebih sampai 35 hingga 38 mengabdi sebagai anggota polisi. Pada siang hari ini kita lepas mereka dengan upacara Wisuda Purna Bakti untuk menghargakan kita kepada beliau berdedikasi bekerja di kepolisian, khususnya di Polres Batam, lebih khusus lagi Polrestabes Palembang dengan catatan yang Sebagai bentuk penghormatan ke-49 perwira yang telah memasuki masa Purna Bakti dilakukan tradisi pedang pora. Mereka lalu dihantar hingga ke gerbang Mapolrestabes Palembang untuk kembali ke tengah masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Informasi tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.